Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi wa ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di Masjid Rawdatul Muslimin ini, yaitu untuk melaksanakan sholat fardu asar secara berjamaah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat fardu asar berjamaah, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang kembali disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Jayadi HS. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatun wa sab'una baban aisyaruha mithlu ayyanqiha ar-rajulu ummahu. Rawahu Ibnu Majah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah sholat asar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga episode ataupun 3 sesi mengenai riba secara maraton dan singkat sudah kita sampaikan. Intinya, jika kita ingin terbebas daripada riba, salah satu jalannya adalah dengan tidak berhutang, ya. Karena riba sangat rawan timbul dari berhutang. Namun terkadang, ya, kemampuan finansial kita tidak sama. Ada yang diberi Allah, ya, kelebihan, kelapangan finansial, tapi ada juga di antara kita yang sempit finansialnya, ya. Berhutang itu dibolehkan di dalam Islam. Dibolehkan, bukan dianjurkan, tapi dibolehkan. Tujuannya apa? Ya.
Tujuannya agar terjadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tujuan kita memberi hutang kepada orang yang berhutang itu tujuannya adalah bertolong-tolongan di dalam kebajikan, ya, meringankan, ya, kesusahan dari, ya, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Maka ada hadis, ya, man nafasa an mu'mini kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan, melapangkan kesulitan, ya, mukmin, ya, di dunia, maka Allah akan melepaskan, akan menghindarkan kesulitan bagi orang itu ketika berada di alam akhirat. Qurbi yaumil qiyamah, ya. Min qurbi yaumil qiyamah. Kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Di hari kiamat itu kesulitannya tidak bisa kita bayangkan, Pak. Ya. Matahari, ya. Kata banyak, ya, ulama, jaraknya itu hanya sejengkal dari ubun-ubun kita. Sedangkan yang beribu-ribu kilometer ini saja kita susah menahannya, apalagi yang hanya, ya, sejengkal dari ubun-ubun. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika itu la dhilla illa dhillu. Tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Dan banyak lagi kesusahan-kesusahan lain yang dihadapi akibat dosa-dosa kita di dunia. Ya. Salah satu yang dapat, ya, melindungi kita, melepaskan kita dari kesusahan dunia ini, kesusahan di akhirat nanti, di hari kiamat, adalah dengan, ya, melepaskan kesulitan saudara kita ketika di dunia ini. Untuk orang yang memberi hutang, ya, itu pahalanya lebih besar daripada yang memberi sedekah. Ya. Untuk orang yang bersedekah 10 kali pahala, 10 kali ganda pahala. Tapi bagi yang memberi hutang 18 kali pahala. Jadi besar yang memberi hutang daripada yang bersedekah. Kenapa? Karena kullu qardin sadaqah. Karena tiap-tiap, ya, pemberi hutang itu tiap-tiap menghutangi, ya, atau memberikan pinjaman itu sedekah. Ya. Bahkan dikatakan, ya, cuman ini agak berbeda penafsirannya di kalangan ulama, ya, setiap kali memberi hutang itu 2 kali pahala sedekah. 1 kali memberi hutang, 2 kali diberikan pahala sedekah. Ya. Cuman, ya, terkadang, ya, hutang ini justru akan memutus silaturahim. Sering, ya, ketika sudah sampai tempo, sudah sampai janji, ya, yang dulunya manis, ketika bertemu, ya, akhirnya mukanya
ya, merengut. Ketika kita menagih hutang, ya, silaturahim pun terputus, ya. Maka Allah, ya, di dalam Al-Quran, ya, memberikan motivasi kepada, ya, orang-orang yang menagih hutang. Apabila orang yang berhutang itu dalam keadaan susah, maka tangguhkanlah sampai dia lapang. Dan apabila kamu menyedekahkan hutang itu, maka itu lebih baik bagimu. Saya lupa, ya, ini surah keberapa, ayat keberapa, ya, tapi itu ada di dalam Al-Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman memang di sini diperlukan sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Kalau tidak, masalah hutang piutang ini justru sekali lagi bukan membawa kebaikan, tapi membawa, ya, perpecahan. Adapun riba, ya, itu sudah jelas hukumnya. Semua ulama, ya, sepakat bahwa riba-riba yang adha'afan mudha'afah, ya, yang berlipat-lipat kali ganda, itu hukumnya haram. Cuma hari ini, bukan hanya sekedar hari ini, sejak zaman jahiliyah itu dijadikan bisnis. Maka Al-Quran itu menggunakan wala ta'kulu, ya, jangan kamu memakan, ya. Kenapa? Karena masalah riba ini dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memberi nafkah keluarga. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Di antara salah satu, ya, keburukan, ya, kejahatan riba ini tadi dikatakan oleh hadis ada, ya, 83 pintu, ya, keburukan riba itu. Yang paling ringan adalah seperti seorang anak yang menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sah nggak? Anak menikahi ibu sah nggak? Tidak. Berarti selama dia bersama ibunya itu zina. Maka seburuk-buruk riba itu dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari riba. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Selama saya menyampaikan mungkin banyak hal-hal yang tidak pas, kurang pada tempatnya dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita di dalam menjalani kehidupan ini lebih baik lagi sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.